pembelajar dan peserta didik, yaitu bertujuan untuk transfer pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Dalam konteks pendidikan, pembelajaran tidak hanya berlangsung di dalam kelas saja, tetapi juga dapat berlangsung di dalam lingkungan, baik itu formal maupun informal. Ada beberapa jenis dalam materi pembelajaran, yaitu yang pertama itu materi teori. Materi ini berisi konsep, prinsip teori yang menjadi dasar pembelajaran. Contohnya seperti buku teks, artikel, dan juga presentasi. Kemudian yang kedua itu adalah materi praktik. Materi ini adalah materi yang memerlukan keterlibatan fisik siswa dalam melakukan tindakan atau eksperimen. Contohnya seperti praktikum, laboratorium, tugas proyek, dan juga eksperimen sains. Kemudian yang ketiga itu adalah materi visual. Materi ini juga adalah materi yang pembelajaran yang menggunakan gambar grafik, diagram, atau ilustrasi untuk memperjelas konsep. Contohnya seperti infografis, peta konsep, dan juga diagram alur. Kemudian yang keempat itu adalah materi audio. Materi ini juga adalah materi yang disampaikan melalui suara atau rekaman audio tanpa elemen visual. Contohnya seperti podcast edukasi, rekaman ceramah, dan juga buku audio. Dan selanjutnya kelima, materi digital, yang dimana materi digital ini adalah materi pembelajaran yang disampaikan melalui media digital seperti buku, teks digital, aplikasi, dan sumber daya tambahan daring lainnya. Digital merupakan proses penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Digital mencakup berbagai aspek seperti proses pembelajaran administrasi sekolah, interaksi antara siswa, guru, dan orang tua, dan staf sekolah, manajemen sekolah. Dan yang keenam yaitu ada materi interaktif. Materi interaktif adalah sumber daya yang dirancang untuk mengajarkan materi pembelajaran tertentu dengan cara interaktif. Materi interaktif dapat berisi teks, gambar, audio, video, animasi, pertanyaan, dan aktivitas interaksi lainnya. Kata interaktif berarti komunikasi dua arah atau lebih, atau komunikasi aktif antara komunikator dan komunikan. Beberapa ciri-ciri media interaktif adalah responsif, adanya feedback langsung, fleksibilitas, keterlibatan penggunaan memungkinkan, kostumisasi dan personalisasi, mengandung beragam elemen multimedia, memiliki visual yang menarik. Beberapa contoh media interaktif adalah platform media sosial, kuis, survei daring, berbagai jenis aplikasi permainan video. Yang ketujuh yaitu ada materi refleksi, yaitu materi refleksi pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar dalam bentuk penilaian tertulis dan lisan oleh guru untuk peserta didik, dan oleh peserta didik untuk guru, mengapresiasi kesan konstruktif, pesan, harapan, dan kritik terhadap proses pembelajaran itu. Salah satu contoh dari refleksi pembelajaran yang paling umum untuk mengulas kembali materi pembelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. Kegiatan ini biasanya dilakukan secara mandiri dengan
membaca dari awal semua catatan yang berkaitan, setelah itu memahami sekaligus mencatat poin-poin penting. Yang kedelapan yaitu ada materi kontekstual, yaitu materi kontekstual ini dipelajari dalam konteks kehidupan nyata sehingga peserta didik dapat melihat dan menganalisis kaitannya dengan dunia nyata. Pembelajaran kontekstual atau kontekstual teaching learning atau CTL adalah konsep pembelajaran yang mengaitkan materi yang diajarkan dengan dunia nyata peserta didik. Tujuannya agar peserta didik dapat memahami makna pembelajaran yang dipelajari dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh yang dapat kita ketahui kontekstual di kelas. Antara lain, yang pertama itu guru mempraktikkan renang gaya kupu-kupu. Yang kedua, menampilkan gambar rangka manusia. Yang ketiga, guru membawa bahan ajar berupa kecambaan. Yang keempat, guru membawa contoh koran atau majalah untuk membahas berita. Yang kelima, guru mengajak peserta didik ke daerah yang rawan banjir atau longsor untuk menjelaskan struktur tanah. Pembelajaran kontekstual dapat mendorong peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi, aktif, kritis, dan kreatif. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Yang pertama, motivasi. Nah, dalam motivasi pembelajaran, yaitu merujuk pada dorongan atau alasan yang mendorong siswa untuk terlibat dalam suatu proses belajar. Contohnya, motivasi intrinsik, yaitu keinginan untuk belajar karena minat dan rasa ingin tahu. Nah, di mana siswa menemukan kepuasan dalam proses belajar itu sendiri. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan untuk belajar yang berasal dari faktor luar seperti penghargaan, nilai, atau pengakuan dari orang lain. Selanjutnya yang kedua yaitu tingkat motivasi peserta didik untuk belajar. Nah, ini merujuk pada seberapa besar dorongan atau keinginan siswa untuk terlibat dalam proses belajar. Tingkat ini dapat bervariasi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, contohnya motivasi intrinsik vs ekstrinsik. Nah, siswa yang memiliki motivasi intrinsik yaitu cenderung lebih terlibat karena mereka menyukai proses belajar, sementara siswa dengan motivasi ekstrinsik mungkin belajar hanya untuk mendapatkan nilai atau penghargaan. Di mana faktor lingkungan yang mempengaruhi pembelajaran meliputi lingkungan fisik, di mana kondisi ruang kelas, pencahayaan, kebisingan, dan kenyamanan fisik dapat mempengaruhi konsentrasi dan motivasi siswa. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan sosial, di mana interaksi dengan teman sebaya dan hubungan dengan pengajar dapat mempengaruhi sikap dan perilaku siswa. Kemudian yang ketiga, kultur dan budaya, di mana nilai dan norma yang dianut oleh komunitas dapat mempengaruhi cara siswa menerima dan memahami materi. Kemudian yang keempat yaitu dukungan keluarga, di mana keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak dapat meningkatkan motivasi dan pencapaian akademis. Kemudian yang kelima yaitu sumber daya, di mana ketersediaan buku, teknologi, dan fasilitas pendidikan lainnya juga berperan penting dalam pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga yaitu kondisi fisik dan psikologis untuk belajar. Nah, ini merujuk pada keadaan yang diperlukan agar proses pembelajaran berjalan efektif. Contohnya, lingkungan fisik, yaitu ruang kelas yang nyaman, bersih, dan tertata rapi dapat meningkatkan konsentrasi siswa. Kemudian yang kedua, fasilitas. Nah, yaitu ketersediaan sumber daya seperti buku, alat tulis, dan teknologi mendukung proses belajarnya. Kemudian selanjutnya yaitu metode pembelajaran yang digunakan oleh pengajar. Nah, metode yang digunakan itu bervariasi tergantung pada tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan materi yang diajarkan. Nah, di sini beberapa metode yang umum digunakan antara lain seperti ceramah, di mana pengajar menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa,
Kemudian yang kedua, diskusi, di mana siswa dan pengajar berdialog untuk membahas topik tertentu. Kemudian yang ketiga, yaitu proyek, di mana siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau proyeknya. Selanjutnya, kemampuan peserta didik, di mana peserta didik memiliki kemampuan awal dan latar belakang pendidikan. Nah, kemampuan awal dan latar belakang pendidikan merujuk pada dua aspek yang penting yang mempengaruhi proses pembelajaran siswa. Yang pertama, kemampuan awal. Sini konsepnya yaitu penguasaan, di mana tingkat pemahaman siswa terhadap materi sebelumnya yang relevan dengan pembelajaran yang baru. Kemudian konsep keterampilan dasar, di mana kemampuan dasar yang dimiliki siswa seperti membaca, menulis, atau berhitung yang menjadi fondasi untuk belajar materi yang lebih kompleks. Kemudian latar belakang. Pendidikan pengalaman belajar sebelumnya, jenis dan kualitas pendidikan yang telah diterima siswa, termasuk sekolah yang pernah dia ikuti dan metode pembelajaran yang diterapkan. Kemudian ada sosial dan budaya, di mana pengaruh lingkungan, sosial dan budaya, keluarga yang dapat mempengaruhi sikap siswa terhadap belajar. Tujuan materi pembelajaran. Nah, jadi dalam tujuan materi pembelajaran ada yang dinamakan penguasaan pengetahuan. Nah, jadi di dalam penguasaan pengetahuan ini dapat membantu siswa untuk memahami konsep dan informasi yang relevan dengan mata pelajaran. Contohnya memberikan bantuan khusus bagi siswa yang menghadapi kesulitan belajar, atau bisa juga mengakomodasi kebutuhan individual siswa. Lalu yang kedua ada penguasaan keterampilan. Nah, jadi penguasaan keterampilan ini bisa mendorong siswa untuk lebih mengembangkan keterampilan praktis dan teknis yang dibutuhkan. Misalnya menciptakan suasana kelas yang nyaman, terus siswa bisa belajar bersama teman dan mencoba memahami materi pembelajaran, bukan menghafal materi. Yang ketiga itu ada sikap dan nilai. Jadi sikap dan nilai ini kita bisa menanamkan nilai positif dan sikap etis yang penting dalam kehidupan. Yang keempat itu ada kesiapan untuk masa depan. Nah, kesiapan untuk masa depan ini kita bisa memfasilitasi siswa agar siap menghadapi tantangan di pendidikan atau di masa depan. Misalnya dengan memperkaya wawasan, menjaga kualitas hidup, dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah motivasi belajar. Nah, jadi dalam motivasi belajar ini kita bisa membangkitkan minat siswa untuk terus belajar dan mengeksplorasi pengetahuan yang baru. Mengapa harus terus belajar? Karena ilmu adalah harta yang tidak akan habis. Maka jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tidak akan pernah berhenti untuk mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tentang video kesimpulan. 1. Bahan ajaran, buku, artikel, video, dan sumber daya digital. 2. Model dan perencana pelajaran, dokumen yang merinci tujuan, aktivitas, dan penilaian. 3. Aktivitas pelajaran, latihan, tugas, dan ikuti untuk mendalami materi. 4. Alat peraga dan diagram dan model yang membantu aktivasi konsep. 4. Intervensi dan penilaian kuis dan ujian untuk mengukur pemahaman. 5. Tujuan utama materi pelajaran adalah untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pemikiran kritis peserta didik, serta mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di masa depan. Oke, sekian dulu video tentang kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.